Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan langsung kena amalanmu, ya. Saya tertarik sekali itu, banyak komen yang bertanya, bagaimana Ustadz jika saya dan mantan satu tempat kerja? Artinya masih ketemu setiap hari, ya. Apa yang bisa saya lakukan jika saya berharap mantan kembali kepada saya? Nah, jadi seperti yang juga beberapa kali saya sampaikan, ya, kalau kita masih bisa ketemu dengan mantan, walaupun mantan tidak mau bicara dengan kita, walaupun kalau terpaksa harus duduknya berhadap-hadapan jadi ungkur-ungkuran, jadi punggungnya yang dia kasih lihat atau dia berbalik begitu, ya. Tetapi itu adalah modal yang sangat besar untuk kita bisa menarik mantan kembali kepada kita lagi. Karena apa? Karena ketika kita berjauhan, ya, tidak bisa ketemu sama sekali, tidak bisa telepon dan seterusnya. Bahkan mungkin mantan pindah rumah, pindah kota, pindah tempat kerja. Kita tidak tahu mantan sekarang di mana, ya. Tentu lebih berat, ya, dan dibutuhkan energi yang lebih besar lagi untuk bisa menarik mantan kembali. Artinya kan, kalau memang tidak bisa ketemu lagi, mantan sudah pindah dan seterusnya, yang bisa kita lakukan untuk menarik dia kembali adalah dengan berdoa, dengan amalan atau amaliyah kita, ya. Nah, tetapi memang responnya itu tentu akan berbeda, ya, ketika mantan ada di dekat kita dengan mantan yang tidak kita ketahui berada di mana, ya. Jadi dibutuhkan energi yang lebih besar, ya, untuk bisa menarik mantan kembali jika berjauhan. Nah, ini tentu juga jadi pertanyaan karena banyak yang mengalami. Bagaimana tanda-tanda jika mantan sudah kena dengan amalan kita, tetapi dia jauh, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana reaksi dan respon dari mantan. Nanti di next video kita coba bahas itu. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Kalau mantan dekat dengan kita, bisa ketemu, ya. Jadi ketika mantan bisa kita temui, ya, di video daily comment episode yang pertama tuh sudah saya jelaskan, ya. Misal, kalau kita dan mantan satu tempat kerja, walaupun bidangnya beda, ya, kita bidang marketing, pemasaran, mantan bidangnya accounting, menghitung uang. Tapi kan kesempatan untuk ketemu sangat besar. Misal ketika jam istirahat makan siang di kantin tuh. Biarpun mantan ngungkuri kita, membelakangi kita begitu, ya. Atau mantan bisa berhadap-hadapan dengan kita, walaupun posisi meja tempat makannya berjauhan, ya, tapi kan sejauh apa kalau masih satu kantin, ya. Nah, jadi ketika ketemu tuh, ya, kalau mantan menghadap ke arah kita, kan bisa kita kirimkan amalan, ya. Kita tidak perlu lagi fokus, tidak perlu lagi mengerahkan energi untuk konsentrasi yang besar, menghadirkan bayangan mantan, wong dia sudah ada di depan kita. Kita kirimkan amalan kita, ya.
Yang paling sering kalau berhadap-hadapan orang jadi blank kan. Sudah rajin mengamalkan sebuah amaliyah, tetapi begitu ketemu dengan mantan blank, lupa. Nah, kalau lupa enggak apa-apa. Sekarang apa yang kita tidak lupa, yang paling kita kuasai? Nah, biasanya yang paling kita kuasai, yang kita hafalkan betul ya, karena paling sering kita baca adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi ketika berhadap-hadapan begitu ya, dia sedang makan, langsung kita kirimkan. Ya, kita berdoa dulu dengan doa kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi karomah surat Al-Fatihah aku kirimkan. Ya, kita sebut nama si mantan ini ya. Siapa namanya? Bin siapa atau binti siapa kalau dia wanita. Kita sebut ya dalam hati saja, tapi nyebutnya kalau kenceng-kenceng dia tahu nanti dalam hati saja. Ya, kita kirimkan, kita sebut namanya. Nah, kalau sudah kita kirimkan atau kita bacakan surat Al-Fatihah ya 3 kali. Kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Nah, kalau berhadap-hadapan, kalau dia sedang tidak memandang ke arah kita, kan dia lagi makan tuh kan, melihat ke bawah ya. Ya kita lihat ya, untuk fokus mengumpulkan energi amalan tadi. Nah, jangan dilihat matanya, tapi lihat di sini itu, di antara alisnya itu. Ya. Bagaimana kalau mantan membelakangi kita? Enggak apa-apa. Ya. Kita tetap bisa mengalirkan energi amalan kita secara langsung, ya. Yang mana yang dilihat atau kita pandang? Ya, dipandang bagian belakang. Ya, kita lihat begitu. Kita fokus. Malah kalau dia ngungkuri kita, membelakangi kita, kan kita bisa mengamalkannya mungkin dengan menggerakkan bibir kita ya, membacanya itu ya jangan keras-keras ya, berbisik begitu. Nah, itu keuntungannya. Tandanya apa? Jika amalan itu langsung kena. Nah, ini yang tentu kita semua pengen tahu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tandanya jika mantan langsung kena, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, ketika kita tidak mengamalkan sesuatu, sesungguhnya juga energi yang dihasilkan oleh pikiran kita itu sangat besar. Contoh ya sederhana saja. Kita lagi di mobil nih, misal ada teman, ada yang lewat, ya lewat atau berdirilah di luar mobil sana. Kita ngobrol dengan dia nggak kedengaran kan karena peredam suara mobil bagus. Kita ngobrol sambil melihat dia tidak melihat ke arah kita, dia ngungkuri kita, membelakangi kita. Kita bilang ke teman, cantik banget ya orang itu. Oh iya. Nah, saat kita bicara tuh, energi yang ada di pikiran kita itu sesungguhnya kita lontarkan tuh. Kita kirimkan kepada orang yang sedang kita bicarakan itu. Apa reaksi dia ketika kena? Ya, kan langsung noleh itu. Sering ya kita begitu, kita membicarakan orang, orangnya jauh tapi tidak melihat ke arah kita. Dia kerasa dengan energi yang kita lontarkan itu, yang dia lakukan langsung menoleh ke arah kita, atau teman yang sedang membicarakan tadi, atau kita sedang sendirian. Kita batin, ya, kita membicarakannya dengan diam. Cuman kita lihat saja, dia kerasa apa yang dia lakukan, noleh ke arah kita. Nah, begitu juga dengan mantan. Tandanya ketika dia kena, ya, dengan amalan kita. Kalau dia ngungkur, dia langsung berbalik, menoleh. Ya, kalau kita
mengamalkannya tadi dengan menggerakkan bibir kita, ya begitu dia menoleh ya kita langsung menghentikan gerakan bibir ya. Nanti dia tahu kalau sedang sedang coba kita tarik dengan amaliyah kita. Prinsipnya yang begini itu jangan sampai targetnya tahu, jangan sampai mantan tahu. Ya kalau tahu dia akan buat pagaran. Itu kuncinya. Ya. Dia akan bertanya tuh kepada orang-orang yang pinter tentang hal-hal seperti ini. Maka kuncinya jangan sampai dia tahu. Jadi kalau dia berbalik langsung kita diam, cari kesibukan lain, lihat handphone dan seterusnya. Ya. Kalau berhadap-hadapan, nah kita pandang bagian sini tadi antara alis itu, reaksinya ketika dia kena, dia merasakan, dia langsung melihat ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan? Sama, mengalihkan pandangan ke tempat yang lain atau menunduk dan seterusnya agar dia tidak tahu kalau sedang coba kita tarik kembali. Nah, ya, jadi kuncinya jangan sampai dia tahu. Ya, jadi kalau kita cerita kemana-mana, saya sedang mengamalkan ini agar mantan kembali kepada saya, ya sudah, dia akan memagari dirinya, keluarganya apalagi tahu, mesti dibuat pagaran yang kuat dan seterusnya. Nah, jadi kalau mantan langsung kena dengan amalan kita, ya, jadi hari itu juga saat kita mengamalkan dan sampai kena kepada dia, reaksi yang paling kelihatan, dia akan melihat ke arah kita. Atau kalau dia memunggungi kita, membelakangi kita, dia juga akan langsung berbalik ke arah kita. Ya, nah, jadi itu ya tandanya. Sekarang bagaimana ketika kita di rumah? Nah, ketika di rumah amalannya diteruskan, ya, agar amalan itu energinya lebih menyatu dengan diri kita. Semakin menyatu, maka energinya akan semakin besar ya. Sehingga ketika kita kirimkan ke mantan, responnya juga akan lebih cepat kelihatan ya. Kunci keberhasilannya tadi, yang pertama ya mantan jangan sampai tahu, yang kedua ketekunan di dalam mengerjakan sebuah amalan ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.